Pernahkah Anda bertanya, kalau semua ada penciptanya, lalu siapa pencipta Tuhan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi justru membuat banyak orang terdiam. Dan kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan cara paling kocak, cerdas, dan bikin mikir. Sebelum ceritanya dimulai, like kalau kamu suka cerita cerdas tapi lucu, komentar pendapatmu, subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Abu Nawas berikutnya. Di sebuah negeri yang penuh intrik, logika, dan perdebatan panas, Abu Nawas kembali membuat geger istana. Kali ini, ia tidak melawan raja, bukan pula pejabat licik, melainkan seorang ateis yang merasa pertanyaannya tak bisa dijawab siapapun. Tonton sampai akhir, karena jawaban Abu Nawas sederhana, tapi efeknya bikin semua orang terdiam. Pagi itu, suasana istana terlihat seperti biasa. Para pejabat berjalan mondar-mandir membawa gulungan kertas. Para penjaga berdiri tegap dengan wajah serius, dan raja duduk di singgasananya sambil mendengarkan laporan yang, seperti biasa, terlalu panjang untuk hal yang sebenarnya sederhana. Namun ketenangan itu pecah ketika seorang tamu asing melangkah masuk ke aula utama istana. Tamu itu berpakaian rapi, wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan sorot matanya penuh keyakinan. Ia bukan pedagang, bukan utusan kerajaan lain, dan bukan pula pencari keadilan. Ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar permohonan, sebuah pertanyaan. Dengan suara lantang namun sopan, ia memberi salam kepada raja, lalu berkata, "Baginda raja yang bijaksana, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan. Bukan untuk menantang, bukan untuk menghina, hanya untuk mencari kejelasan." Raja mengangguk pelan. "Katakan." Orang itu menarik napas sejenak, lalu melontarkan kalimat yang membuat udara di ruangan terasa mendadak lebih berat. Jika segala sesuatu di alam semesta ini memiliki pencipta, maka siapakah pencipta Tuhan? Begitu kalimat itu selesai diucapkan, aula istana langsung senyap. Bukan senyap karena marah, bukan pula senyap karena takut, melainkan senyap karena bingung. Para pejabat yang tadi sibuk kini saling melirik. Beberapa ulama yang duduk di sisi kanan aula mengusap janggutnya pelan. Ada yang membuka mulut seolah ingin menjawab, lalu menutupnya kembali. Seorang menteri terlihat menunduk, berpura-pura memperhatikan lantai yang sebenarnya sudah ia hafal motifnya sejak bertahun-tahun lalu. Raja sendiri terdiam. Ia bukan tidak mengerti pertanyaannya. Justru karena terlalu mengerti, ia sadar bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Ini bukan pertanyaan untuk mencari jawaban cepat, melainkan pertanyaan yang sering membuat orang terpancing emosi, berdebat panjang, atau justru saling menyalahkan. Sang tamu berdiri dengan wajah tenang. Ia tidak tersenyum mengejek, tidak pula memasang wajah menantang. Sikapnya justru membuat suasana semakin canggung, karena jelas ia merasa pertanyaannya masuk akal dan pantas dijawab. Beberapa orang di aula mulai berbisik pelan. "Wah, ini pertanyaan berat. Kalau salah jawab, bisa panjang urusannya. Kenapa pagi-pagi sudah bikin pusing?" Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang aula. Suara santai, sedikit malas, dan jelas tidak menunjukkan beban pikiran sama sekali. Pertanyaan bagus. Tapi kok kelihatannya berat ya?" Semua orang menoleh serempak. Di sana berdiri Abu Nawas. Pakainya sederhana, wajahnya santai, dan tangannya masih memegang sekantong kecil kurma yang entah dari mana asalnya. Ia terlihat seperti orang yang datang ke istana bukan untuk urusan penting, melainkan sekadar lewat dan kebetulan mampir. Raja mengangkat alis. "Abu Nawas, kau mendengar pertanyaan itu?" Abu Nawas mengangguk sambil mengunyah kurma, lalu menjawab, "Mendengar, Baginda. Bahkan menurut hamba, pertanyaan itu sering terdengar pintar, tapi juga sering membuat orang lupa hal yang paling dasar." Beberapa orang menahan napas. Ada yang khawatir Abu Nawas akan bercanda di waktu yang tidak tepat. Ada pula yang diam-diam berharap, justru kelakar Abu Nawas yang bisa mencairkan suasana. Sang tamu menoleh ke arah Abu Nawas. "Jika kau punya jawaban, silakan. Aku sangat ingin mendengarnya." Abu Nawas tersenyum kecil. Bukan senyum meremehkan, melainkan senyum seseorang yang tahu bahwa jawaban tidak selalu harus panjang, tidak selalu harus rumit, dan tidak selalu harus terdengar hebat. Ia melangkah maju satu langkah, menatap aula yang masih sunyi, lalu berkata pelan, "Tenang saja. Kadang pertanyaan besar tidak butuh jawaban keras. Cukup jawaban yang tepat." Raja menghela napas lega. Ia tahu,
Ketika Abu Nawas sudah bicara seperti itu, biasanya akan ada sesuatu yang tak terduga. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, pertanyaan yang tampaknya sederhana ini baru saja membuka jalan menuju jawaban yang akan membuat banyak orang berpikir ulang. Setelah suasana aula sedikit mencair oleh suara santai Abu Nawas, Raja mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua orang kembali tenang. Tatapannya beralih dari sang tamu ke Abu Nawas, lalu kembali lagi ke seluruh hadirin. Abu Nawas, kata Raja dengan nada serius namun tidak keras, jika kau sudah membuka mulut, berarti kau siap bertanggung jawab atas kata-katamu. Mendekatlah. Abu Nawas melangkah ke tengah aula dengan gaya santainya yang khas. Ia berjalan tanpa tergesa, seolah-olah ia tidak sedang dipanggil untuk menjawab pertanyaan besar, melainkan hanya diminta mengambil air minum. Beberapa pejabat saling berbisik, ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang diam-diam tersenyum. Sampai di tengah aula, Abu Nawas memberi hormat singkat. Hamba di sini, Baginda. Raja menatapnya sejenak, lalu berkata, kau mendengar sendiri pertanyaan tamu kita. Banyak orang pandai di ruangan ini memilih diam. Jika kau merasa mampu, kami persilakan bicara. Abu Nawas mengangguk pelan. Namun alih-alih langsung menjawab, ia justru menoleh ke arah sang tamu dan tersenyum ramah. Saudara, kata Abu Nawas, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku memastikan satu hal. Sang tamu mengangguk. Silakan. Abu Nawas mengusap dagunya sebentar, lalu bertanya dengan nada ringan. Apakah kau datang ke sini untuk berdebat, atau untuk benar-benar memahami? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi cukup membuat suasana kembali hening. Sang tamu tidak langsung menjawab. Ia menatap Abu Nawas beberapa detik, lalu berkata, aku datang untuk mencari kejelasan. Jika ada jawaban yang masuk akal, aku ingin mendengarnya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Bagus, karena berdebat itu capek, tapi memahami itu menyenangkan. Beberapa orang di aula menahan tawa kecil. Raja sendiri terlihat sedikit tersenyum, meski berusaha tetap menjaga wibawanya. Abu Nawas lalu menoleh ke arah Raja. Baginda, izinkan hamba menjawab dengan cara hamba sendiri. Tidak panjang, tidak ribut, dan mudah dicerna. Raja mengangguk, selama tidak menyinggung siapapun. Hamba justru ingin semua orang di sini pulang dengan kepala ringan, bukan pusing, jawab Abu Nawas santai. Ia kembali menghadap sang tamu. Pertanyaanmu terdengar sangat logis. Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai pertanyaan paling kuat. Tapi seringkali, pertanyaan yang terlihat paling kuat justru berdiri di atas asumsi yang tidak disadari. Sang tamu mengernyit. Asumsi apa? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat telunjuknya pelan. Tunggu sebentar. Kita jalan pelan-pelan, supaya tidak ada yang tersandung. Ia menoleh ke seluruh hadirin. Saudara-saudara sekalian, coba kita sepakat dulu pada satu hal. Apakah semua hal harus diperlakukan dengan cara yang sama? Beberapa orang mengangguk pelan, yang lain terlihat berpikir. Abu Nawas melanjutkan, kita tidak memperlakukan api seperti air. Kita tidak memperlakukan malam seperti siang. Dan kita tidak memperlakukan pikiran seperti benda. Ia kembali menatap sang tamu. Namun dalam pertanyaanmu, kau memperlakukan Tuhan seperti benda. Seolah-olah dia harus tunduk pada aturan yang berlaku untuk ciptaan. Sang tamu tampak ingin menyela, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan dengan sopan. Tenang, aku belum selesai. Abu Nawas menarik napas pelan, lalu berkata, ketika kau bertanya, siapa pencipta Tuhan? Kau sebenarnya sedang memakai aturan ciptaan untuk menilai sesuatu yang, menurut keyakinan kami, berada di luar ciptaan itu sendiri. Aula kembali sunyi. Kali ini bukan karena bingung, melainkan karena semua orang berusaha mengikuti alur pikir Abu Nawas. Raja menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang, memperhatikan dengan saksama. Para pejabat yang tadi gelisah kini mulai fokus. Bahkan beberapa penjaga yang biasanya kaku tampak ikut mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih ringan. Tenang saja, aku belum menjawab. Aku hanya sedang merapikan meja sebelum makan, supaya tidak ada yang tumpah. Beberapa orang tersenyum mendengar perumpamaan itu. Sang tamu akhirnya berbicara. Jadi menurutmu, pertanyaanku salah? Abu Nawas menggeleng pelan. Bukan salah, tapi belum lengkap. Ia melangkah satu langkah kecil ke depan. Dan di bab berikutnya, aku akan mulai melengkapinya. Pelan-pelan.
tanpa teriakan, tanpa emosi. Raja mengangguk puas. Lanjutkan, Abu Nawas. Kami semua mendengarkan. Abu Nawas membungkuk singkat, lalu berkata dengan senyum tipis, "Kalau begitu, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Hal yang sering dilupakan justru karena terlihat terlalu mudah." Dan saat itulah, semua orang sadar, jawaban Abu Nawas tidak akan datang dalam bentuk perdebatan panjang, melainkan rangkaian logika ringan yang perlahan tapi pasti mengarah ke satu titik. Abu Nawas berdiri tegak di tengah aula. Tidak ada nada menggurui dalam suaranya, tidak pula ada kesan ingin menang sendiri. Justru sikapnya terlihat santai, seolah ia hanya sedang mengajak orang-orang berbincang di teras rumah, bukan membahas pertanyaan besar di hadapan raja dan para pembesar. Ia menoleh ke arah sang tamu dan berkata dengan nada tenang, "Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana." Sang tamu mengangguk. "Silakan." Abu Nawas mengangkat tangannya sedikit, lalu bertanya, "Pernahkah kau melihat sesuatu yang nyata pengaruhnya, tetapi tidak bisa kau sentuh dengan tangan?" Pertanyaan itu membuat sang tamu terdiam sejenak. Ia jelas tidak mengira arah pembicaraan akan menuju ke sana. Setelah berpikir singkat, ia menjawab, "Banyak. Pikiran, misalnya. Atau perasaan." Abu Nawas tersenyum kecil. "Bagus. Jadi kita sepakat, tidak semua yang nyata harus bisa disentuh." Ia lalu menoleh ke seluruh hadirin. "Saudara-saudara, kita semua di sini pernah merasa senang, sedih, marah, atau takut. Tidak ada yang bisa memegang perasaan itu, tapi tak ada satupun yang bisa menyangkal keberadaannya." Beberapa orang mengangguk pelan. Contoh itu terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk dibantah. Abu Nawas kembali menghadap sang tamu. "Sekarang pertanyaan berikutnya," katanya sambil mengangkat alis sedikit, "apakah semua yang tidak terlihat harus memiliki pencipta dengan cara yang sama seperti benda?" Sang tamu mengernyit. "Maksudmu?" Abu Nawas menjawab tanpa tergesa, "Kursi dibuat oleh tukang kayu. Rumah dibangun oleh tukang bangunan. Itu jelas. Tapi bagaimana dengan ide? Bagaimana dengan angka? Bagaimana dengan aturan logika yang kau pakai untuk menyusun pertanyaanmu?" Aula kembali sunyi. Bukan sunyi yang tegang, melainkan sunyi karena orang-orang sedang berpikir. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika seorang anak belajar berhitung, ia memahami angka. Tapi apakah angka itu diciptakan di hari itu juga? Atau angka sudah ada sebagai konsep, lalu dipahami?" Sang tamu menarik napas. "Angka adalah konsep." "Ah," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "jawaban yang jujur." Ia lalu melangkah kecil ke samping, seolah ingin memberi ruang pada pikiran semua orang. Konsep tidak diciptakan seperti benda. Ia tidak lahir, tidak rusak, dan tidak bergantung pada waktu. Beberapa pejabat terlihat mulai saling pandang dengan ekspresi berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi bingung, melainkan penasaran. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih ringan, "Sekarang bayangkan jika seseorang bertanya, siapa pencipta angka 1? Beberapa orang menahan tawa kecil. Pertanyaan itu terdengar aneh. "Bukan," lanjut Abu Nawas. "Bukan karena angka 1 tidak penting, tapi karena cara bertanyanya keliru." Sang tamu mulai menyadari arah pembicaraan. Namun kali ini, ia tidak menyela. Ia memilih mendengarkan. Abu Nawas menatapnya dengan sopan. "Ketika kau bertanya siapa pencipta Tuhan, kau memakai cara berpikir yang cocok untuk benda, lalu kau terapkan pada sesuatu yang berada di luar kategori itu." Ia mengangkat telapak tangannya, seolah sedang menimbang dua hal. "Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal kecocokan." Raja terlihat mengangguk pelan. Para ulama tampak lebih rileks. Suasana aula yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi ruang belajar yang tenang. Abu Nawas melanjutkan dengan perumpamaan yang lebih membumi. "Jika seseorang bertanya, berapa berat suara? Kita tidak akan marah. Kita hanya akan berkata, suara tidak diukur dengan timbangan." Beberapa hadirin tersenyum. "Begitu pula dengan pertanyaan tentang Tuhan," lanjutnya. "Bukan berarti pertanyaannya dilarang, tapi alat ukurnya harus tepat." Sang tamu akhirnya berbicara. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Jadi maksudmu, aku menggunakan cara berpikir yang salah?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Bukan salah, hanya belum pas." Ia tersenyum ramah. "Dan kabar baiknya,
Cara berpikir bisa disesuaikan. Itulah gunanya kita berdiskusi dengan tenang. Aula terasa semakin hangat. Tidak ada yang merasa diserang. Tidak ada yang merasa direndahkan. Semua orang, termasuk sang tamu, kini berada di posisi yang sama, sedang belajar memahami sudut pandang lain. Abu Nawas lalu menutup pembicaraan bab ini dengan kalimat sederhana. Jika kita memaksa semua hal mengikuti satu aturan, kita justru kehilangan kesempatan memahami perbedaan. Ia menatap raja, lalu kembali ke sang tamu. Dan setelah ini, aku akan mengajakmu melihat satu contoh lagi. Contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setelah suasana aula terasa lebih tenang, Abu Nawas tidak terburu-buru melanjutkan. Ia membiarkan beberapa detik berlalu, memberi kesempatan semua orang mencerna apa yang baru saja dibahas. Baru kemudian ia kembali membuka suara, dengan nada yang tetap santai namun terdengar lebih terarah. Sekarang, kata Abu Nawas sambil menatap sang tamu, kita tinggalkan sejenak soal benda, konsep, dan cara berpikir. Mari kita bicara tentang sesuatu yang kita alami setiap hari, tapi jarang kita pertanyakan. Sang tamu mengangguk pelan. Para hadirin ikut menajamkan perhatian. Abu Nawas melangkah beberapa langkah ke arah jendela besar aula, lalu menunjuk keluar. Lihat ke sana. Matahari selalu terbit dari arah yang sama. Malam datang setelah siang. Musim berganti tanpa perlu diingatkan. Ia menoleh kembali ke dalam aula. Semua itu terjadi dengan teratur. Tidak pernah tertukar. Tidak pernah lupa jadwal. Beberapa orang mengangguk. Contoh itu terlalu akrab untuk diabaikan. Abu Nawas lalu bertanya dengan nada ringan. Pernahkah kau bangun pagi dan mendapati matahari berkata, "Hari ini aku malas terbit?" Tawa kecil terdengar di beberapa sudut aula. Tidak pernah, lanjut Abu Nawas. Karena alam bekerja dengan aturan. Ia menghadap sang tamu. Kau menyebutnya hukum alam. Dan itu tidak salah. Tapi sekarang aku ingin bertanya, apa arti sebuah hukum? Sang tamu berpikir sejenak. Hukum adalah aturan yang mengikat. Ah, tepat sekali, kata Abu Nawas. Dan aturan tidak muncul dengan sendirinya. Aturan selalu menunjukkan adanya keteraturan. Ia mengangkat telunjuknya pelan. Dan keteraturan, dalam pengalaman kita sehari-hari, selalu menunjuk pada sesuatu yang mengatur. Aula kembali hening, namun kali ini terasa lebih fokus. Tidak ada bisik-bisik panik seperti di awal cerita. Yang ada hanyalah perhatian penuh. Abu Nawas melanjutkan dengan perumpamaan yang lebih ringan. Jika kau masuk ke sebuah pasar dan melihat semua pedagang membuka lapaknya tepat waktu, berbaris rapi, dan mengikuti jalur yang sama setiap hari, apa yang akan kau pikirkan? Sang tamu menjawab, ada aturan pasar. Dan aturan itu, sambung Abu Nawas, apakah muncul karena kebetulan? Sang tamu tidak langsung menjawab. Abu Nawas tersenyum kecil. Biasanya, aturan muncul karena ada yang menetapkan, lalu ada yang menjalankan. Ia kembali menatap seluruh hadirin. Sekarang, kita kembali ke alam. Alam berjalan dengan ketepatan yang luar biasa. Bahkan kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Beberapa pejabat tampak mengangguk, seolah memahami arah pembicaraan. Abu Nawas melanjutkan, jika semua ini hanya kebetulan, maka kebetulan itu haruslah sangat disiplin. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lupa. Tawa ringan kembali terdengar. Ia lalu berkata dengan nada lebih lembut, bukan berarti kita tidak boleh menyebutnya hukum alam. Silakan, tapi hukum itu sendiri menuntut penjelasan. Sang tamu mulai terlihat lebih serius. Sorot matanya tidak lagi penuh keyakinan seperti di awal. Kini ada rasa ingin tahu yang lebih dalam. Abu Nawas berkata, jika hukum mengikat, maka ia bukan sesuatu yang bebas. Dan jika ia tidak bebas, maka ia bukan sumber dari dirinya sendiri. Raja menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, jelas tertarik. Abu Nawas melanjutkan, inilah titik pentingnya. Ketika kita melihat keteraturan, kita sebenarnya sedang melihat jejak dari sesuatu yang lebih besar. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada santai. Tenang, aku tidak sedang memberi ceramah. Aku hanya mengajak berpikir. Sang tamu akhirnya berbicara. Suaranya tidak setegas sebelumnya. Jadi menurutmu, keteraturan ini menunjukkan adanya pengatur? Abu Nawas mengangguk. Dalam pengalaman manusia sehari-hari, itulah kesimpulan yang paling masuk akal. Ia tersenyum kecil. Kalau tidak,
kita harus menerima bahwa kekacauan bisa menciptakan ketertiban yang sempurna tanpa pernah salah. Beberapa hadirin tersenyum mendengar kalimat itu. Abu Nawas kemudian menutup bab ini dengan kalimat sederhana namun mengena. Dan disinilah letak perbedaannya. Kita tidak sedang membuktikan dengan paksaan. Kita hanya sedang mengikuti jejak logika yang kita pakai setiap hari. Ia menatap sang tamu dengan ramah. Dan setelah ini, aku ingin mengajakmu melihat satu contoh lagi. Contoh yang lebih dekat lagi. Bahkan bisa kau temukan dalam dirimu sendiri. Aula kembali hening. Namun kali ini, bukan karena kebingungan atau ketegangan. Melainkan karena semua orang menyadari bahwa arah pembicaraan telah berubah. Abu Nawas tidak langsung melanjutkan pembicaraan. Ia menatap sekeliling aula, lalu menarik napas pelan, seolah ingin mengubah arah pembahasan ke sesuatu yang lebih dekat dan lebih pribadi. Ketegangan yang tadi sempat terasa kini hampir sepenuhnya menghilang, digantikan suasana tenang yang membuat semua orang bersedia mendengarkan. Sekarang, kata Abu Nawas sambil menatap sang tamu, kita sudah bicara tentang konsep, aturan, dan keteraturan alam. Semua itu besar dan luas. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, padahal selalu kita bawa kemanapun. Ia menunjuk ke dadanya sendiri. Diri kita. Sang tamu menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Para hadirin ikut terdiam, menunggu kemana arah pembicaraan ini akan dibawa. Abu Nawas melanjutkan dengan nada santai. Coba kau perhatikan dirimu sendiri. Tubuhmu bekerja tanpa perlu kau perintah setiap detik. Napas masuk dan keluar. Jantung berdetak teratur. Bahkan saat kau tertidur, semua itu tetap berjalan. Ia tersenyum kecil. Bayangkan kalau setiap mau bernapas, kita harus mengingatkannya secara manual. Bisa-bisa kita lupa di tengah tidur. Beberapa orang tertawa pelan. Abu Nawas kembali serius. Semua itu menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada keteraturan yang luar biasa. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Ia menatap sang tamu. Kau bisa membedakan benar dan salah. Kau bisa merasakan adil dan tidak adil. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, hatimu tetap bereaksi. Sang tamu terlihat berpikir lebih dalam dari sebelumnya. Abu Nawas berkata, perasaan bersalah, empati, dan dorongan untuk berbuat baik bukanlah benda. Tapi pengaruhnya nyata. Ia membimbing tindakan kita. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan lembut. Menurutmu, dari mana semua itu berasal? Sang tamu tidak segera menjawab. Abu Nawas melanjutkan dengan perumpamaan ringan. Jika seseorang menemukan jam yang rumit, ia tahu jam itu memiliki pembuat. Tapi manusia jauh lebih rumit dari jam manapun. Ia tersenyum kecil. Namun anehnya, ada yang menganggap jam butuh pembuat, sementara manusia tidak. Beberapa hadirin mengangguk, merasakan kejanggalan logika yang disampaikan dengan cara sederhana. Abu Nawas lalu berkata dengan nada yang lebih tenang. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang menyadari bahwa dalam diri manusia ada petunjuk. Ia menunjuk kepalanya. Akal memberi kita kemampuan berpikir. Lalu ke dadanya. Hati memberi kita kepekaan. Jika semua itu kebetulan, lanjutnya, maka kebetulan itu bekerja sangat rapi dan konsisten. Sang tamu mulai tampak goyah. Bukan marah, bukan tersinggung, melainkan sedang benar-benar merenung. Abu Nawas menambahkan dengan nada bersahabat. Setiap manusia, apapun latar belakangnya, pernah bertanya tentang makna hidup. Itu bukan kebiasaan benda mati. Beberapa orang tersenyum mendengar kalimat itu. Ia melanjutkan. Pertanyaan tentang makna tidak muncul dari kekosongan. Ia muncul karena ada kesadaran. Raja mengangguk pelan. Para pejabat yang tadi hanya menjadi penonton kini ikut larut dalam suasana reflektif. Abu Nawas berkata, ketika seseorang bertanya tentang pencipta Tuhan, seringkali ia lupa bahwa dirinya sendiri sudah menjadi tanda yang sangat jelas. Ia tidak mengucapkannya dengan nada menuduh. Justru nadanya lembut dan mengajak. Sang tamu akhirnya berbicara dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Aku tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa-apa. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk memahami. Ia menambahkan, yang penting, kita mau jujur pada pertanyaan kita sendiri. Abu Nawas lalu menutup bab ini dengan kalimat yang ringan namun bermakna. Kadang kita sibuk mencari jawaban jauh keluar, padahal petunjuk paling dekat sudah ada di dalam diri.
Aula kembali hening. Bukan karena tidak ada yang ingin bicara, melainkan karena semua orang sedang berkaca pada dirinya masing-masing. Setelah suasana aula dipenuhi keheningan reflektif, Abu Nawas tampak menyadari bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk membawa pembicaraan ke arah yang lebih tajam. Ia tidak lagi berbicara panjang lebar, melainkan memilih satu contoh sederhana. Contoh yang bisa dipahami siapa saja, tanpa perlu pengetahuan khusus. Abu Nawas melangkah ke arah tengah aula, tepat di bawah cahaya matahari yang masuk dari jendela tinggi. Ia menurunkan pandangan ke lantai, lalu tersenyum kecil. "Saudara," katanya sambil menunjuk ke bawah, "lihatlah lantai ini." Sang tamu mengikuti arah pandang Abu Nawas. Di lantai terlihat bayangan tubuh Abu Nawas yang memanjang mengikuti arah cahaya. "Sekarang aku bertanya," lanjut Abu Nawas dengan nada santai. "Menurutmu, mana yang lebih dulu ada? Aku atau bayanganku?" Pertanyaan itu terdengar terlalu sederhana. Beberapa orang hampir tertawa, karena jawabannya terasa jelas. "Tentu saja dirimu," jawab sang tamu. Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah bayanganku menciptakanku?" Beberapa hadirin tertawa kecil. "Tentu tidak," jawab sang tamu. Abu Nawas tersenyum. "Dan apakah bayangan bisa ada tanpa diriku?" Sang tamu terdiam sesaat, lalu menjawab, "Tidak bisa." Abu Nawas mengangguk pelan. "Nah, sekarang kita sudah sepakat tentang satu hal penting." Ia menatap sang tamu dengan tenang. Ada sesuatu yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada sumbernya. Ia nyata, bisa dilihat, tapi bukan asal mula. Aula kembali sunyi, bukan karena bingung, melainkan karena analogi itu mulai mengunci arah pembicaraan. Abu Nawas melanjutkan, "Bayangan bukan ilusi. Ia nyata, tapi ia tidak berdiri sendiri. Ia selalu menunjuk ke sesuatu yang lebih utama." Ia lalu berkata dengan nada ringan, "Kalau suatu hari bayanganku berkata, 'Aku tidak butuh Abu Nawas,' maka bayangan itu akan langsung menghilang." Tawa ringan terdengar di aula. Abu Nawas kembali serius. "Sekarang kita tarik analogi ini sedikit lebih luas." Ia menatap sang tamu. "Ciptaan, apapun bentuknya, mirip seperti bayangan. Ia ada, ia berfungsi, ia bisa dipelajari, tapi keberadaannya tidak mandiri." Sang tamu tampak mulai memahami arah logika ini. Ia tidak lagi menyela. Abu Nawas berkata, "Ketika seseorang bertanya, 'Siapa pencipta Tuhan?' itu seperti bertanya, 'Bayangan ini berasal dari bayangan apa?'" Beberapa hadirin mengangguk pelan. "Pertanyaannya terdengar masuk akal," lanjut Abu Nawas. "Sampai kita sadar bahwa kita sedang mencampur-adukan sumber dan hasil." Ia mengangkat telapak tangannya, seolah memisahkan dua hal. Ada yang menjadi asal, ada yang menjadi akibat. Abu Nawas lalu menambahkan dengan nada bercanda, "Kalau semua hal harus punya bayangan, maka bayangan pun harus punya bayangan. Dan itu tidak akan pernah selesai." Tawa kecil kembali terdengar. Ia menatap sang tamu dengan ekspresi ramah. Disinilah letak kebingungannya. Ketika kita memaksa sumber tertinggi untuk tunduk pada aturan yang hanya berlaku bagi hasil. Raja tampak mengangguk pelan, seolah menikmati kejernihan logika yang disampaikan tanpa tekanan. Abu Nawas melanjutkan, "Bayangan bergerak karena yang punya bayangan bergerak. Ciptaan berubah karena ada yang mengatur perubahan." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada lebih lembut, "Dan sumber tidak membutuhkan sumber lain untuk menjadi ada." Sang tamu akhirnya berbicara, suaranya jauh lebih rendah dari sebelumnya. "Jadi maksudmu, Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti ciptaan?" Abu Nawas tersenyum. "Itu kesimpulan yang kau tarik sendiri." Ia lalu menambahkan, "Aku hanya menunjukkan arah. Kau yang melangkah." Aula terasa semakin tenang. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa saling menyerang. Yang ada hanyalah pemahaman yang perlahan tersusun rapi. Abu Nawas menutup bab ini dengan kalimat sederhana. Ketika kita salah menempatkan sesuatu, pertanyaan apapun akan terasa membingungkan. Tapi ketika posisinya tepat, jawabannya seringkali sudah terlihat. Ia kembali menatap sang tamu. Dan setelah ini, kita akan sampai pada satu titik penting. Titik di mana pertanyaan itu tidak lagi terasa kuat seperti di awal. Suasana aula kini berbeda jauh dari saat sang tamu pertama kali melontarkan pertanyaan. Tidak ada lagi ketegangan,
Tidak ada bisik-bisik gelisah. Semua orang tampak fokus, seolah tahu bahwa pembicaraan ini sedang menuju titik penting. Abu Nawas berdiri dengan sikap tenang, tidak terburu-buru, tidak pula ingin terlihat menang. Ia menatap sang tamu dengan ekspresi bersahabat. "Sekarang," kata Abu Nawas pelan, "kita sudah sampai di tempat yang tepat untuk melihat pertanyaan itu apa adanya." Sang tamu mengangguk perlahan. Wajahnya tidak lagi penuh keyakinan seperti di awal. Kini ada keraguan yang jujur, bukan karena tertekan, melainkan karena mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Pertanyaanmu terdengar kuat karena disusun dengan logika sebab akibat. Semua yang kita lihat biasanya punya awal, punya proses, lalu ada hasil." Ia mengangguk kecil. Logika itu sangat berguna. Tanpa logika itu, kita tidak bisa membangun rumah, berdagang, atau mengatur kehidupan. Beberapa hadirin mengangguk setuju. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "logika ini punya batas penggunaan." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada ringan, "Pisau sangat berguna untuk memotong buah. Tapi kalau kau pakai untuk menimba air, bukan airnya yang salah, pisau itu saja yang tidak cocok." Tawa kecil terdengar di aula. Abu Nawas menatap sang tamu. Logika sebab akibat bekerja di dalam sistem ciptaan. Ia sangat efektif, selama kita tidak memaksanya keluar dari wilayahnya. Ia melangkah satu langkah ke depan. Ketika kau bertanya, "Siapa pencipta Tuhan?" kau sedang menerapkan logika yang berlaku di dalam sistem kepada sesuatu yang berada di luar sistem. Aula kembali hening, kali ini penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, "Jika Tuhan masih membutuhkan pencipta, maka dia bukan lagi sumber. Dia hanya menjadi bagian dari rantai sebab akibat." Ia mengangkat telunjuknya pelan. "Dan jika rantai itu tidak pernah berakhir, maka tidak akan pernah ada apapun yang benar-benar ada." Beberapa orang tampak terkejut oleh kesederhanaan kesimpulan itu. Abu Nawas berkata dengan nada tenang, "Segala sesuatu yang bergantung tidak bisa menjadi asal, dan asal tidak mungkin bergantung." Ia menatap sang tamu tanpa tekanan. Inilah titik di mana pertanyaan itu berhenti bekerja. Sang tamu terdiam cukup lama. Kali ini bukan karena bingung, tetapi karena menyadari bahwa pertanyaannya sendiri mengandung batas yang tidak ia sadari sebelumnya. Abu Nawas menambahkan, "Bukan berarti kau tidak boleh bertanya. Justru bertanya itu baik, tapi setiap pertanyaan perlu ditempatkan pada posisi yang tepat." Ia tersenyum kecil. "Kalau tidak, kita akan terus bertanya tanpa pernah sampai." Raja terlihat mengangguk perlahan. Para pejabat pun tidak lagi menunjukkan wajah tegang. Bahkan beberapa penjaga tampak ikut merenung. Sang tamu akhirnya berbicara. Suaranya lebih pelan dan jujur. "Jadi, pertanyaanku bukan salah, tapi tidak lagi relevan di titik itu." Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali." Ia menambahkan dengan nada bersahabat, "Pertanyaan itu kuat di awal, tapi melemah ketika kita memahami posisi Tuhan sebagai sumber, bukan bagian dari rantai." Abu Nawas lalu berkata dengan kalimat yang sederhana namun mengunci, "Jika Tuhan diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Dan jika dia bukan Tuhan, maka pertanyaan itu kehilangan maknanya sendiri." Aula benar-benar sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik. Semua orang menangkap bahwa ini adalah inti pembahasan yang sejak awal ditunggu. Abu Nawas tidak melanjutkan dengan kata-kata berlebihan. Ia justru menurunkan nada suaranya. "Kadang, jawaban terbaik bukan yang panjang, tapi yang membuat pertanyaan berhenti." Ia menatap sang tamu dengan ramah. "Dan kau baru saja sampai di sana." Keheningan yang menyelimuti aula istana terasa berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi keheningan karena bingung, bukan pula karena tegang menunggu jawaban. Keheningan kali ini terasa padat, seolah setiap orang sedang memegang pikirannya masing-masing dengan hati-hati. Sang tamu berdiri di tempatnya, menundukkan kepala sedikit. Tatapannya tidak lagi menyapu ruangan dengan penuh keyakinan, melainkan tertuju ke lantai marmer yang mengilap. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi menantang. Yang tersisa hanyalah wajah seseorang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Ia tahu, momen seperti ini tidak boleh diganggu. Kata-kata tambahan justru bisa merusak sesuatu yang sedang tumbuh perlahan. Raja pun memilih diam. Ia menyandarkan tubuhnya dengan tenang, membiarkan suasana berjalan apa adanya. Para pejabat, ulama, dan penjaga istana mengikuti sikap itu. Tidak ada yang berani menyela,
seolah semua sepakat bahwa saat ini bukan waktunya bicara. Beberapa detik berlalu, lalu beberapa detik lagi. Akhirnya sang tamu menghela napas panjang. Napas itu bukan napas kesal, melainkan napas seseorang yang baru menyadari bahwa jalannya tidak sesederhana yang ia kira. "Aku," katanya pelan, lalu terhenti. Ia kembali terdiam, seolah sedang memilih kata dengan sangat hati-hati. Ini bukan hal yang biasa baginya. Sebelumnya, ia dikenal lancar berbicara, cepat menyusun argumen, dan sigap membalas pertanyaan. Namun kali ini, semua kata terasa berat. "Aku datang ke sini dengan keyakinan," lanjutnya akhirnya, "bahwa pertanyaanku tidak bisa dijawab." Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Abu Nawas tanpa rasa marah. "Bukan karena aku ingin merendahkan siapapun. Aku benar-benar merasa logikaku sudah cukup." Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Tidak menyela, tidak membantah. Sang tamu melanjutkan, "Namun sekarang aku menyadari sesuatu yang aneh. Pertanyaanku masih sama, tapi rasanya tidak lagi sekuat tadi." Aula tetap sunyi. Tidak ada sorakan, tidak ada reaksi berlebihan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang tamu mengusap wajahnya pelan, seolah-olah pertanyaan itu berdiri di tempat yang salah sejak awal. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kejujuran daripada kebanggaan. "Aku tidak terbiasa berada di posisi ini." Abu Nawas akhirnya berbicara, suaranya rendah dan tenang. "Tidak apa-apa. Tidak semua keheningan berarti kekalahan. Kadang itu tanda bahwa kita sedang belajar." Sang tamu mengangguk perlahan. Ia menoleh ke sekeliling aula. "Aku selalu berpikir bahwa diam berarti tidak punya jawaban. Tapi sekarang aku merasakan sesuatu yang berbeda." Ia berhenti sejenak. Diam ini justru membuatku berpikir lebih banyak. Beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Mereka pun merasakan hal yang sama. Sang tamu lalu berkata dengan suara yang lebih mantap, "Aku belum sampai pada kesimpulan apapun. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak bisa lagi memandang pertanyaan itu dengan cara yang sama." Ia menatap Abu Nawas. "Dan itu bukan karena kau memaksaku, tapi karena kau tidak memaksaku." Abu Nawas tersenyum kecil. Logika tidak suka dipaksa. Ia lebih suka diajak jalan. Tawa ringan terdengar, memecah ketegangan tanpa menghilangkan makna. Sang tamu ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak datang ke istana, senyumnya tidak mengandung keyakinan berlebihan, melainkan kerendahan hati. Raja akhirnya angkat bicara. Kadang, perubahan terbesar tidak terlihat dari jawaban yang diucapkan, tapi dari pertanyaan yang mulai ditinggalkan. Sang tamu menunduk hormat kepada raja. "Terima kasih telah memberi ruang untuk berpikir, Baginda." Ia lalu menoleh ke Abu Nawas. "Dan terima kasih karena tidak menjadikanku lawan." Abu Nawas mengangkat bahu ringan. Lawan itu capek, teman diskusi jauh lebih menyenangkan. Beberapa orang tertawa kecil. Keheningan kembali hadir, namun kali ini terasa ringan. Tidak menekan, tidak berat, seperti udara setelah hujan. Keheningan yang tadi memenuhi aula perlahan berubah menjadi suasana yang lebih hidup, namun dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan suara gaduh, bukan pula bisik-bisik gelisah, melainkan energi tenang yang terasa menyebar ke seluruh ruangan. Seolah-olah semua orang baru saja menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, sebuah percakapan yang berakhir tanpa pemenang, namun penuh pemahaman. Raja berdiri dari singgasananya. Gerakannya tidak tergesa, wajahnya tenang, dan sorot matanya mencerminkan kepuasan yang tidak berlebihan. Ia memandang sekeliling aula, memastikan semua orang memperhatikannya. "Hari ini," kata raja dengan suara mantap, "kita menyaksikan sesuatu yang lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan." Para pejabat menegakkan tubuhnya. Para ulama menunduk hormat. Bahkan para penjaga istana terlihat lebih fokus dari biasanya. Raja melanjutkan, "Kita sering mengira kebijaksanaan itu selalu datang dalam bentuk jawaban yang keras dan tegas. Padahal, kebijaksanaan sejati kadang hadir dalam bentuk ketenangan dan sikap saling menghormati." Ia menoleh ke arah sang tamu. "Engkau datang dengan pertanyaan, dan engkau pulang dengan ruang untuk berpikir. Itu bukan kegagalan. Itu justru awal dari kedewasaan." Sang tamu membungkuk hormat. Tidak ada rasa tersinggung di wajahnya. Yang ada hanyalah penerimaan. Raja kemudian menoleh ke arah Abu Nawas. "Dan engkau, Abu Nawas, seperti biasa,
berhasil mengingatkan kami bahwa kecerdasan tidak harus dibungkus dengan kesombongan. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Hamba hanya mencoba tidak membuat aula ini tambah panas, Baginda. Tawa ringan terdengar di antara hadirin. Suasana menjadi semakin cair. Seorang pejabat senior yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Yang paling menarik bukan jawaban yang disampaikan, melainkan perubahan yang terlihat. Ia menatap sang tamu. Datang dengan keyakinan penuh, pulang dengan pikiran terbuka. Beberapa orang mengangguk setuju. Ulama istana pun angkat bicara dengan nada lembut. Diskusi seperti ini mengajarkan kita bahwa keyakinan tidak perlu dilindungi dengan kemarahan. Ia justru tumbuh dalam ketenangan. Raja mengangguk pelan. Inilah yang seharusnya menjadi wajah istana. Tempat bertukar pikiran, bukan medan adu suara. Abu Nawas melangkah sedikit ke depan. Kalau boleh hamba tambahkan, Baginda, kadang orang tidak membutuhkan jawaban baru. Mereka hanya butuh sudut pandang yang berbeda. Raja tersenyum. Dan hari ini, sudut pandang itu kita dapatkan. Suasana aula kini terasa hangat. Beberapa pejabat terlihat berbincang ringan satu sama lain, bukan untuk berdebat, melainkan berbagi kesan. Tidak ada yang merasa dipermalukan. Tidak ada yang merasa dikalahkan. Sang tamu bersiap meninggalkan aula. Sebelum melangkah, ia berhenti sejenak dan menoleh kembali. Aku datang dengan satu pertanyaan, katanya pelan, dan pulang dengan banyak bahan renungan. Ia menatap Raja dan Abu Nawas bergantian. Terima kasih telah memberiku ruang untuk berpikir tanpa tekanan. Abu Nawas mengangguk. Hati-hati di jalan. Pikiran yang terbuka kadang butuh waktu untuk beradaptasi. Sang tamu tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Setelah pintu aula tertutup, Raja kembali duduk di singgasananya. Ia memandang sekeliling ruangan yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Hari ini, katanya, istana ini belajar sesuatu. Para hadirin menunggu bahwa pertanyaan besar tidak selalu perlu dijawab dengan suara besar, lanjut Raja. Dan perbedaan pandangan bukan ancaman, melainkan kesempatan. Abu Nawas tersenyum dalam diam. Ia tahu, tidak semua hari di istana berakhir seperti ini. Tapi ketika itu terjadi, hasilnya selalu meninggalkan bekas yang baik. Para pejabat satu persatu meninggalkan aula, membawa pulang lebih dari sekadar catatan tugas. Mereka membawa pulang pelajaran tentang cara mendengar, cara berbicara, dan cara menghargai perbedaan. Istana kembali ke rutinitasnya. Namun ada sesuatu yang berubah, tidak terlihat, tidak tercatat, tapi terasa. Senja mulai merayap di balik dinding istana. Cahaya matahari yang tadi masuk dengan terang kini berubah lembut, seolah ikut menyesuaikan diri dengan suasana hati mereka yang masih merenung. Aula yang sebelumnya ramai kini hampir kosong. Hanya beberapa pelayan yang sibuk membereskan peralatan, dan langkah kaki mereka pun terdengar pelan, seakan tidak ingin mengganggu ketenangan yang tersisa. Abu Nawas berjalan keluar dari aula dengan langkah santai. Tangannya terlipat di belakang, wajahnya tampak ringan, namun matanya memantulkan sesuatu yang dalam. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja menang dalam sebuah percakapan besar. Justru sebaliknya, ia tampak seperti seseorang yang telah menunaikan tugas kecil dengan cara yang tepat. Di halaman istana, angin sore berhembus pelan. Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit yang mulai berubah warna. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia benar-benar sendiri. Ia tersenyum kecil. Kadang, gumamnya pelan, jawaban terbaik memang tidak perlu diumumkan. Ia melangkah lagi, melewati taman kecil di sisi istana. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Segalanya berjalan sebagaimana mestinya, tanpa perlu perintah, tanpa perlu perdebatan. Keteraturan itu terasa tenang, tidak menuntut pengakuan. Di sudut taman, Abu Nawas duduk di bangku batu. Ia menatap kolam kecil di depannya. Airnya tenang, hanya sesekali beriak karena daun yang jatuh. Air tidak pernah berteriak bahwa ia dalam, katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Tapi siapapun yang melihat, tahu kedalamannya. Ia teringat wajah sang tamu saat meninggalkan istana. Tidak ada perlawanan, tidak ada pengakuan besar, hanya keheningan yang jujur. Abu Nawas tahu, perubahan sejati jarang datang dalam bentuk pernyataan keras. Ia datang dalam bentuk kesediaan untuk berpikir ulang. Di dalam istana, Raja berdiri di balkon, memandangi halaman yang sama. Ia melihat Abu Nawas dari kejauhan,
lalu tersenyum tipis. Hari itu, istana tidak mencatat kemenangan politik, tidak mengeluarkan keputusan penting, dan tidak menjatuhkan hukuman apapun. Namun raja merasa hari itu tetap berarti. Negeri ini tidak akan runtuh karena perbedaan pendapat, pikirnya, justru runtuh jika kehilangan kebijaksanaan. Sementara itu, di luar istana, sang tamu berjalan menyusuri jalan panjang menuju penginapan. Langkahnya tidak secepat saat datang pagi tadi. Ia berjalan perlahan, bukan karena lelah, tetapi karena pikirannya penuh. Ia tidak membawa jawaban. Ia juga tidak membawa keyakinan baru. Namun ia membawa sesuatu yang lebih berharga, kejujuran terhadap batas pikirannya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap langit senja yang sama. Mungkin, gumamnya pelan, tidak semua hal perlu ditaklukkan oleh logika. Kembali ke taman, Abu Nawas berdiri dan bersiap pergi. Sebelum melangkah, ia menoleh sekali lagi ke arah kolam. Airnya tetap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi hari itu. Ia tersenyum. Begitulah seharusnya kebenaran, katanya pelan. Tenang, tidak memaksa, tapi tetap ada. Langkah Abu Nawas menjauh, perlahan menghilang di balik lorong istana. Hari pun berakhir tanpa sorak-sorai, tanpa perayaan. Namun sesuatu telah tertanam, di pikiran, di hati, dan di cara orang memandang sebuah pertanyaan. Dan di sanalah kisah ini menemukan penutupnya. Bukan dengan jawaban panjang, bukan dengan perdebatan, melainkan dengan satu kesadaran sederhana, bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan untuk menjadi nyata, dan tidak semua pertanyaan perlu dijawab untuk menemukan maknanya. Jika kamu suka cerita cerdas, lucu, dan bikin mikir, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apa jawaban Abu Nawas paling menohok?